DM Instagram, komen negatif-negatif, dan aku percaya bahwa tujuan baik itu harus dengan cara-cara yang baik. Ketika cara aku dipandang gak baik, aku stop pada saat itu. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di YouTube channel aku, Wenda Alifulo. Selamat datang buat kamu yang baru gabung di YouTube channel ini. Perkenalkan, nama aku Wenda Alifulo dan kita semua ada di sini untuk belajar. Nah teman-teman, selamat datang di video pertama aku di tahun 2021 ini. This is my very first video in 2021 actually ya. Jadi ini bener-bener video pertama aku di 2021 dan video pertama setelah sekian bulan aku nggak upload. Aku di video pertama ini aku bakal ceritain dulu deh, jawab pertanyaan yang sekarang lagi banyak-banyaknya masuk ke Instagram. Jadi kalau teman-teman perhatikan, sempat ketika kita menuju dari SKD ke SKB CPNS itu aku ada upload video tentang belajar bareng di masa pandemi itu. Aku belajar seri belajar sistem isyarat bahasa Indonesia atau SIBI, dan ternyata sekarang video itu lagi banyak banget ditonton nih sama teman-teman. Ya nggak banyak banget sih, maksudnya lebih dari yang awal-awalnya diupload 6 bulan lalu. Sekarang tuh udah lumayan lah yang nonton dan banyak banget yang komen, serta pada nanya, pada heran kenapa videonya itu berhenti begitu aja. Maka di video ini aku bakal jawab pertanyaan itu, aku bakal kasih klarifikasi sama kalian semua kenapa seri belajar sistem isyarat bahasa Indonesia atau SIBI itu berhenti di seri ke-6, kenapa nggak dilanjutin ke seri ke-7, apa akunya malas atau gimana nih, aku jawab di video ini. Jadi ya, makasih buat kalian yang sudah meluangkan waktunya untuk nonton video ini. Makasih buat yang terus support aku dan dukung aku. Channel ini masih akan ngomongin tentang belajar, inspirasi, motivasi. Pokoknya aku masih bakal cerita seputar per-CPNS-an, masih bakal cerita banyak hal-hal yang positif yang aku punya untuk kita share sama-sama di channel ini. Ya, itu dia. Nah, teman-teman, di video ini aku langsung aja jawab pertanyaan yang paling mendasar. Kenapa aku berhenti di seri ke-6 sistem isyarat bahasa Indonesia belajar di channel ini. Kalau misalnya kalian tahu dan kalian lihat di video-video aku itu, ada yang nonton dan ada yang baca komen-komennya, itu banyak banget di awal-awal video itu muncul tuh komen-komen negatif. Jujur, ini aku jujur di depan kalian semua bahwa aku sama sekali aku nggak lihat komentar-komentar video itu sampai sebulan ini. Di Januari ini baru aku lihat. Dan itu pun nggak aku lihat di videonya, terus aku scroll ke bawah komentarnya, khusus di video edisi SIBI itu. Terus aku dari mana taunya kalau kalian banyak yang nonton? Dari Instagram, dari sosial media lainnya, itu banyak banget yang pada chat, ngomong. Pertama sih apresiasinya, pokoknya sekarang ini aku lagi kebanjiran apresiasi positif ya. Padahal kalau misalnya kalian tahu, di awal kemunculan video itu tuh aku banyak banget dikecam. Awal-awalnya sih ketika memperkenalkan sih nggak ada kecaman ya, artinya semuanya positif, semua orang suka. Bahkan ada beberapa video yang ada yang komen minta dibikinin subtitlenya karena itu bisa ditonton juga oleh teman-teman tuli kita gitu. Aku sempetin waktu untuk bikin itu gitu. Cuman ketika seri belajar masuk ke video ke-5, ke-6 itu semakin banyak yang gerakannya masif banget gitu untuk take down video-video aku, hapus video aku dari YouTube. Nah, dari situ aku ngerasa bahwa niat awal aku bikin video itu kan positif. Aku punyanya niat baik nih. Aku pingin agar orang-orang yang nggak kenal, orang-orang awam yang awam dengan dunia sunyi, dengan dunia tunarungu, dengan teman-teman tuli, aku ingin memfasilitasi ya dengan mengajarkan SIBI itu gitu. Tapi ternyata melalui DM yang aku dapat waktu itu di Instagram, kalau yang udah follow aku dari lama pasti tahu, aku pernah bikin klarifikasi juga di Instagram gitu. Cuman nggak sejalan gitu. Aku punya niat baik, tapi ternyata ditolak, diminta untuk dihentikan oleh teman-teman tuli. Kenapa? Aku jawab kenapanya di sini ya. Pertama adalah aku setuju dengan alasan mereka. Aku juga setuju banget ini sih. Belajar bahasa itu memang bagusnya dari penutur aslinya. At least kalau kamu belajar bahasa Inggris, bagusnya dari native speakernya, orang Inggris. Kan begitu ya. Cuman ya aku setuju sih, bener, bahwa belajar budaya atau belajar bahasa itu memang lebih bagus dari penutur aslinya. Which is ya mereka itu si teman-teman tuli itu yang memang menguasai bahasanya. Itu alasan yang pertama. Dan aku terima itu. Kemudian yang kedua adalah, jadi aku akhirnya diskusi karena aku ngerasa gini, ini aku punya tujuan baik, tapi tiba-tiba orang-orang itu, teman-teman tuli itu ngerasa
aku tuh nggak baik, aku tuh ikut campur gitu loh. Aku tuh mengacaukan planning mereka. Ini perasaan aku ya gitu. Boleh dong aku curhat di sini ya. Boleh lah, ini YouTube channel aku. Ini tuh perasaan aku tuh kayak gitu. Ngerusak planning mereka. Planningnya tuh apa sih? Jadi kalau kalian nonton di video aku yang CB itu, aku sempet ceritain bahwa ada 2 jenis isyarat di Indonesia. Ada CB, Sistem Isyarat Bahasa Indonesia, dan Bisindo, Bahasa Isyarat Indonesia. Dan aku udah jelasin fundamental dasarnya bahwa CB itu adalah sistem isyarat yang dibuat oleh praktisi pendidikan, ya, pemerintah lah kita sebutnya seperti itu, sebagai bahasa pengantar pendidikan, bahasa resmi di sekolahnya itu CB, dan Bisindo itu bahasa yang muncul dari kalangan penutur aslinya, yakni teman-teman tuli itu sendiri, dan yang diresmikan pemerintah itu kan CB. Nah, teman-teman ini lagi berjuang supaya bahasa CB itu ya bahasanya teman-teman tuli, bahasa isyarat itu ya Bisindo aja nih, CB dihapuskan gitu. Makanya ketika aku mengungkapkan CB itu sama mereka, nggak boleh, aku nggak boleh mengungkapkan itu. Yang aku rasain, aku pertama sih ya karena 1, 2 orang, 3 orang ngerasa itu nggak bermanfaat konten aku, jadi aku ngerasa nggak ada masalah. Tapi gerakan itu masif. Di 6 bulan lalu ya, ketika aku upload video itu tuh, setelah video menjelang beberapa hari tuh banyak komentar-komentar negatif yang aku aja sampai nggak sanggup lihatnya, males gitu. Karena tujuan baik jadi ternoda gitu. Karena aku percaya bahwa tujuan baik itu harus dilakukan dengan cara-cara baik gitu. Kemudian di Instagram aku juga diserbu gitu, take down videonya gitu. Terus kenapa aku nggak take down? Aku akhirnya komunikasi dengan teman-teman aku. Aku komunikasi dengan teman-teman aku yang S2, pakar-pakar pendidikan. Aku juga komunikasi dengan senior aku, ya. Beliau ini adalah seorang konten kreator bahasa isyarat juga dulu, CB juga. Jadi aku dulu sempat belajar sama dia, cuman sekarang channelnya udah nggak ada. Aku juga sempat tanya kenapa dia channelnya sekarang udah nggak ada yang bahasa isyarat itu. Apa dia ngalamin hal yang sama kayak aku, diminta untuk di take down? Dan jawaban dia enggak, dia memang nggak mau lagi ngidupin channel YouTube-nya gitu. Akhirnya aku juga curhat gitu, gimana bagusnya Kak gitu, apa aku harus hapus aja videonya? Terus menurut dia, aku nggak menemukan hal negatif dari video itu kok gitu, kecuali ya gerakan itu tadi ya, gerakan mereka ingin menghapuskan CB dan ingin Bisindo yang bertahan gitu. Nggak usah lah kata si kakak ini gitu. Jadi karena pertimbangan dari banyak teman-teman aku, akhirnya aku nggak hapus gitu. Cuman aku nggak lihat sama sekali itu video-video dan komen-komen itu, aku nggak lihat sama sekali karena aku takut. Aku tuh gini loh, ya sekali yang tadi yang aku udah bilang gitu, bahwa aku percaya bahwa tujuan baik itu harus dilakukan dengan cara-cara baik. Maka ketika aku punya tujuan baik, aku ingin mengedukasi orang normal, teman dengar ya kita sebutnya, teman dengar, orang-orang yang dengar ini, aku ingin edukasi mereka tentang CB. Kenapa aku nggak edukasi Bisindo? Ya for sure nggak bisa gitu. Kenapa? Karena satu, terbatas banget aku Bisindonya. Karena yang aku pelajari itu dulu adalah CB. Berikutnya teman-teman, aku mau bilang, aku tuh bukan tipe orang yang kalau nggak punya ilmu ngomong. Jadi aku sekarang banget nih di sebelah aku, sebenarnya ada banyak banget dokumen penunjang ya. Aku bawa ini buku tebal ya, dari logo kampus aku. Kenapa sih Wenda Alifulo yang notabene tidak ada latar belakang pendidikannya tunarungu, tapi ngobrolin tentang CB? Untuk kalian ketahui ya teman-teman, ini judul skripsi aku. Mudah-mudahan kalian bisa baca. Jadi di deskripsi ini aku ngangkat tentang tunarungu, aku ngangkat tentang teman-teman tuli, aku ngangkat tentang bagaimana mengajarkan matematika yang efektif kepada mereka. For sure, karena aku ngajarin matematika untuk teman-teman tuli usia SMP pada saat itu, tentu aku harus bisa komunikasi dengan mereka. Dan ceritanya 2016 awal itu aku dilamar oleh dosen untuk, Wen mau nggak ikut penelitian bersama ibu gitu. Beliau lamar, dan beliau ini merupakan staf ahli di dinas pendidikan gitu, tenaga ahli yang diminta oleh dinas pendidikan untuk mengembangkan nih sistem kematematikaan khususnya di anak berkebutuhan khusus. Nah, pada saat itu aku tuh diminta, karena kamu yang pertama, aku tuh pionir teman-teman, karena kamu yang pertama, kamu boleh milih ketunaan apa, tipe A, tipe B, tipe C. Tipe A itu tunanetra, tipe B itu tunarungu, tipe C itu tunang grahita, pokoknya A, B, C, D gitulah ya. Dan aku dikasih waktu 3 hari untuk research dan untuk menentukan kemana. Dan diri ini ya, sebegitu cintanya, aku akhirnya milih, oke deh aku pilih B, tunarungu. Akhirnya lapor ke beliau dan beliau langsung fasilitasi. Nah, karena aku yang terjun ke lapangan, aku nggak serta-merta menjadi, aku tuh gitu, aku nggak berani
dengan tangan kosong gitu. Aku nggak bisa dengan tidak bersenjata ketika aku terjun ke lapangan. Aku tuh harus punya bekal. Makanya ketika sebelum aku bener-bener diminta terjun ke lapangan ke sekolah luar biasa, aku belajar dulu. Aku belajar dulu sama banyak sumber dari teman-teman yang sekolah, yang kuliahnya di pendidikan khusus. Aku belajar dari buku, aku belajar dari kamus, aku belajar dari YouTube, aku belajar dari banyak hal ya, sampai akhirnya aku mengetahui perbedaan CB Bisindo itu apa, bahasa yang dipakai itu CB. Akhirnya aku fokus belajar di CB. Kenapa? Karena aku di bawah naungan pemerintah, sekolah di bawah naungan pemerintah, tentu aku harus mengikuti aturan pemerintah ya, ini menggunakan CB. Pada saat itu sepengetahuan aku ya. Nah akhirnya setelah aku ngerasa aku cukup bekal dasar, aku beranikan diri untuk menghadap lagi ke dosen, dan beliau langsung fasilitasi berkomunikasi dengan dinas pendidikan untuk diberikan tempat aku untuk menggali informasi, mencari tahu karakteristik belajar. Ya udah, akhirnya aku gali, ketemulah karakteristik belajar mereka. Aku bener-bener tuh tahun 2016 tuh full of my life itu temen-temen tuli itu gitu, saking cintanya sama mereka gitu. Dan kemudian aku bikin buku juga, aku bener-bener bikin buku untuk ngajarin mereka. Bukunya juga udah ada hakinya, hak kekayaan intelektual. Kemudian setelah si haki itu ada juga keluar, aku akhirnya nulis skripsi aku pun karena penelitiannya itu, aku langsung nulis skripsinya juga terkait dengan teman-teman tuli gitu. Jadi segitunya gitu loh, sampai aku akhirnya berani memutuskan untuk belajar CB, mengajarkan CB di YouTube ya, karena aku nggak mau ilmu itu hilang. Tapi kenapa berhenti di seri ke-6 ya tadi jawabannya, karena pada saat itu di 6 bulan lalu aku diminta untuk berhenti. Nah kemudian sekali lagi ya, walaupun aku udah sebutkan tadi tapi kayaknya berbelit-belit, jadi aku simpulkan teman-teman gini. Pertama, kenapa aku berani bicara tentang CB, padahal kalau teman-teman tahu di sini background aku adalah matematika, pendidikan ya, aku masih ada background pendidikan karena aku dulu adalah tim peneliti cara mengajarkan matematika untuk teman-teman tuli. Jadi aku juga belajar dan aku terjun bersama mereka. Walaupun waktu aku nggak banyak, cuma di 2016. Dan ya aku diberikan kemudahan akses gitu oleh dinas pendidikan, oleh dosen-dosen, dibantu juga segala macamnya gitu. Cuman aku ngerasa ilmunya ya ada lah gitu mah yang untuk di-share walaupun sedikit gitu. Dan itu satu alasan aku kenapa aku berani. Terus yang kedua, kenapa aku berhenti di seri ke-6, karena tadi ada gerakan yang sangat-sangat masif, yang sangat-sangat sering DM Instagram, komen negatif-negatif, dan aku percaya bahwa tujuan baik itu harus dengan cara-cara yang baik. Ketika cara aku dipandang gak baik, aku stop pada saat itu. Cuman yang sekarang lagi bikin aku positif, dan kayaknya ini setan dalam hatiku ngomong, udah Ben lanjut aja gitu. Toh banyak yang terinspirasi, itu ya dari kalian-kalian ini yang komen-komen di bulan-bulan terakhir ini tuh, mereka pada nonton terus pada, ayo kak aku dukung, ayo kak makasih aku datang ke sini tuh gara-gara nonton drakor, gara-gara nonton film, gara-gara nonton anime aku datang ke sini, aku jadi belajar, aku jadi subscribe channel kakak. It's mean a lot for me, itu bermakna banget buat aku. Artinya gini loh, teman-teman dengar aja pada mau loh belajar dan mau mengerti gitu loh. Seenggaknya mereka bisa komunikasi. At least sistem alfabet aja tuh beda ya. Yang aku ajarin di CB dengan yang dipakai di Bisindo itu beda gitu. Cuman mereka pengen belajar gitu. Dan yang kalau orang-orang belajar di luar negeri American Sign Language ya pakai yang CB gitu loh. Jadi ya terserah aja sih, aku mah bebas. Tapi karena aku bisanya CB ya aku bilang itu tadi gitu. Terus ya buat yang nanya-nanya kenapa aku berhenti di seri ke-6, yaitu tadi. Apakah ada video selanjutnya? Aku sih masih simpen video-videonya, seri-seri berikutnya. Aku sempat syuting di seri 7, kalau nggak salah 7 atau 8 gitu. Ada 2 seri lagi atau 1 seri lagi, lupa. Cuman aku tidak edit karena aku udah males dengan hal negatif di sekitar YouTube channel aku pada saat itu. Gitu teman-teman. Ya itu tadi sekilas tentang apa yang aku alami dan yang teman-teman perlu tahu, dan mudah-mudahan gak ada yang lagi yang nanya ke aku bom pertanyaan di Instagram. Kenapa sih kak kok berhenti nge-CB? Kenapa sih kak berhenti seri belajarnya sampai di 6? Ya itu jawabannya. Thank you teman-teman yang udah nonton. Maaf kalau misalnya videonya belibet, karena jujur aku mempersiapkan ini udah pakai skrip, udah pakai storyline, tapi aku takut kalimatnya tuh salah lagi gitu. Aku takut menyampaikan hal-hal yang nggak pas. Jadi ya kalau ada kesalahan aku mohon maaf sebesar-besarnya. Kesalahan itu selalu datang dari aku karena aku juga akan coba untuk terus belajar. Ya, aku cinta sih sama kalian. Apaan sih? Makasih. Assalamualaikum. Sampai ketemu di video berikutnya. Love you. Jangan lupa subscribe dan share video ini kalau kamu ngerasa
video ini bermanfaat. Nggak video ini juga boleh, video manapun di channel aku yang kalian rasa bermanfaat, share sehingga aku dapat pahala karena aku bikin dan kalian dapat pahala karena kalian menyebarkan hal-hal baik. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum.